Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peternak sapi Indonesia dimanapun berada, semoga sehat selalu. Di sini saya akan memberikan sebuah tip untuk penanganan sapi yang terkena PMK. Untuk penanganan sapi yang terkena PMK, bagian mulut saya pakai obat ini, Mas. Ada 3 jenis obat yang saya beli di apotek. Bilang aja itu obat demam sariawan untuk sapi itu. Ini ada namanya, yang satu ini Paranervion, Floxigra, dan Ersolon. Ada 3 jenis ini, Mas. Saya pakai ini. Ya untuk bagian mulut ya yang sariawan itu, sama bagian dalam pencernaan. Terus obat luarnya itu saya pakai Albutil sama Listerin ini untuk disemprotkan bagian luar, bagian moncong lah, moncong sapi itu. Untuk bagian lidah sampai ke pangkal ini saya pakai adem sari, Mas, untuk dioleskan nanti ke mulut. Dan untuk obat kaki yang luka itu saya pakai ini, Mas, formalin sama betadine. Ini nanti formalin dicampur air sedikit sama dikasih betadine 5-6 tetes, lalu disemprotkan kuku yang luka itu. Dan setelah dikasih formalin sama betadine ini, nanti saya kasih belerang biasanya, Mas, untuk supaya tidak dirubung lalat gitu. Ini saya juga pakai obat lalat, Mas, untuk kandang biar tidak ada lalat ya, pakai Bulldog namanya. Yang dijual itu di toko pertanian ada ini Bulldog. Nanti dicampur air sedikit lalu disemprotkan ke kandang, insya Allah lalatnya hilang. Dan untuk autan ini saya pakai untuk yang badan-badannya luka itu, seperti yang bagian bawah selakangan itu biasanya kan ada yang luka-luka itu, saya pakai autan ini biar cepat kering. Mari kita praktekkan langsung dan racik obat-obat ini semua untuk diberikan ke sapi yang terdampak PMK ya. Yang pertama itu biasanya saya bersihkan ini, Mas, pakai air hangat campur garam sedikit untuk membersihkan mulut-mulutnya ini yang berlendir-lendir supaya tidak ikut ke dalam lambung ya. Saya bersihkan dulu, Mas, ini, Mas. Biar bersih, soalnya dia kalau masih ada lendirnya itu nggak mau makan, soalnya baunya nanti nggak enak sekali, Mas. Ini agak sedikit susah ya, soalnya belum ada congoknya. Bersihnya tuh sampai ke dalam mulut juga loh, sampai ke dalam sini, Mas. Soalnya dalamnya kan ini juga berlendir, karyawan juga bersihkan sampai bersih, sampai lendirnya hilang. Setelah saya bersihkan tadi, saya langsung kasih obat biasanya, Mas. Ini obat yang tadi yang dibeli di apotek tadi, obat sariawan dan untuk pencernaan lambung ini, dan demam. Bisa dikasihkan secara oral atau dilarutkan dalam air atau pakai pisang, tapi saya lebih aman pakai pisang, Mas. Kalau pakai oral air itu biasanya itu kalau minumnya terlalu tergesa-gesa bisa keselak dan bahaya juga itu buat sapi, Mas. Saya lebih aman pakai ini aja, Mas. Ini obatnya ditaruh dalam pisang lalu diloloskan satu persatu ya. Karena kalau pisang itu kan aromanya enak dan disukai. Lanjut obat yang kedua.
masukkan ke dalamnya aja ini. Dan yang terakhir, sambil diamati kalau nanti dilepeh ya, tapi kebanyakan sih suka dia langsung dimakan ya. Sudah, tinggal nanti saya kasih adem sari untuk ke pangkal lidah. Untuk bagian mulut bagian dalam saya pakai adem sari ya mas, saya langsung oleskan ke dalamnya itu biar apa ya, apa itu yang sariawan itu sembuh, langsung ditangkap aja. Soalnya ini yang dalam ini banyak yang tatu-tatu ini seperti yang di bawah mulutnya nih, mana agak sulit pertama itu mas. Sampai ke pangkal kalau bisa ya, biar dia itu yang bagian dalam sembuh, tidak ada luka. Lalu yang bagian luar ini saya biasanya pakai semprot itu tadi, Listerine sama Albotil. Ini saya campuran Listerine dulu sedikit aja sama Albotil 3-4 tetes sudah cukup. Nah, semprotkan bagian luar atau yang hidung-hidung yang lentir itu mas, biar dia enggak apa ya, aromanya enggak busuk itu, biar mau makan. Insya Allah kalau sudah diberi obat tadi sama penanganan ini adem sari tadi sama ini, insya Allah mau makan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kadang itu memang pilih-pilih mas, kadang yang hijau ini kayak singgang ini jami nggak mau, milihnya yang enak-enak doang itu kalau PMK itu. Alhamdulillah mau makan mas, dan itu dilakukan terus menerus mas, supaya apa itu lendirnya itu nggak menutupi ini mulutnya, jadi kan aroma busuknya hilang dan mau makan. Harus rutin itu. Alhamdulillah. Ini untuk obat lalatnya ya mas, airnya ya kira-kira aja, ini dikasih sedikit aja, 1/4 botol atau berapa itu, sedikit aja sudah. Lalu kita kocok-kocok, semprotkan ke kandang agar lalat-lalatnya itu hilang. Karena ini obat khusus lalat untuk hama-hama gitu mas, biar apa ya, kalau lalat itu kan biasanya menyebarkan penyakit mas, hidung ke hidung itu yang bahaya itu, menular ke sapi yang lain. Bukan ayo mas, mari mas. Kita semprotkan aja ya. Hati-hati jangan sampai terkena ke hidung mas, soalnya ini obatnya tidak untuk makan. Ke kandangnya saja, ke sisi yang sering ada lalat berdatangan kan, bekas liur-liur itu biasanya kan langsung dirubung itu. Enggak ada lalat, manjur sekali obat ini mas, bulldog namanya ya. Untuk kaki yang luka saya biasanya pakai ini mas, formalin sama deteksi betadine. Beli di toko online ada banyak ini. Mari kita racik dulu, pakai daun aja biar mudah, ala kadarnya seadanya ya ini, nggak usah banyak-banyak, nanti dicampur air juga, itu udah cukup dicampur air.
Ya kira-kira hampir perbandingannya 1:1 gak apa. Kalau dari petunjuknya ini kan yang dianjurkan itu 1 liter formalin ini untuk 100 liter air campurannya. Kalau ini saya kira-kira saja ini. Nah, formalin ini kan kalau kena kulit kan panas ini. Kalau yang luka itu, ini udah cukup. Saya tetesi betadine 5-6 tetes. Karena betadine ini kan untuk itu antiseptik ya. Kalau formalin ini untuk mengeringkan lukanya, Mas. Setelah dikasih ini nanti dikasih belerang untuk supaya tidak dirubungi lalat. Itu juga lukanya itu enggak kelihatan, jadi kering gitu. Mari kita semprot ke sapi yang luka. Kita langsung semprotkan ke kaki yang luka aja. Yang luka ini semprotkan. Dia panas soalnya. Perih. Sampai kukunya itu mau lepas ini. Ini sampai sini. Insya Allah kalau latihan ini insya Allah sembuh. Ini proses ini bisa diulangi 3 kali sehari ya. Seperti tadi yang membersihkan mulut tadi sama dikasih asam sari tadi bisa 3 kali sehari. Untuk obatnya tadi bisa diberikan 1 hari sekali, Mas. Ya udah, tinggal dikasih belerang. Biar kering, soalnya kalau terbuka ini bahaya. Kalau ada lalatnya itu biasanya. Ya, masih taruh di pinggang. Ya udah. Bismillah, awas sembuh. Lalatnya doang. Biasanya sapi yang kena PMK itu pasti bagian kulitnya mesti ada yang luka, Mas. Saya biasanya kasih autan ini. Dikasihkan 3 kali sehari gak apa-apa, kalau malam kan biar gak digigit nyamuk. Itu nyamuk kan bisa menyebabkan itu busuk juga ya, bisa itu. Saya di tempatnya di ini seperti ini, gatal-gatal ini, kasihan. Nanti dikasih ini insya Allah kering. Dan digaruk-garuk pakai kakinya yang belakang gitu, Mas. Ya, biar nggak gatal. Dan kondisi kandang itu harus terjaga ya, Mas, bersih gitu ya, nggak ada lalat. Soalnya kalau sapi yang lagi terdampak ini hidupnya itu persis terus. Dah, bu. Ya, inilah tadi pengalaman yang saya lakukan, Mas, untuk menangani sapi yang terkena PMK. Belajar dari pengalaman yang kemarin yang sampai kerugian besar itu. Logikanya itu kalau sapi sakit dilogikan sama manusia aja. Kalau sakit kan mesti minum obat, Mas. Nggak usah pakai jamu-jamu itu ya. Menunda hanya sebentar saja itu. Yang pasti itu diobat yang manjur itu, Mas. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman lainnya. Salam peternak sapi Indonesia. Jayalah peternak Indonesia.